Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada segenap pengurus Masjid Jami Darus Sa'adah, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amanah yang diembankan kepada mereka, sehingga insyaallah mereka dapat memakmurkan Masjid Jami Darus Sa'adah. Yang saya hormati orang tua kami, Ustaz Haji Rahmat Sutomo, hadirin jamaah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita adalah memasuki surah Al-Alaq. Al-Alaq artinya nempel, melekat. Kalau kita selama ini mengartikan segumpal darah, khalaqal insana bin alaq, manusia diciptakan dari segumpal darah. Pada arti sebenarnya alaqah itu artinya menempel. Jadi ketika sperma laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan, lalu membuai telur, indung telur yang ada di dalam rahim, maka seketika itu menempel di dinding rahim perempuan. Itu yang disebut alaqah. Menempel dengan sangat kuat sehingga dia tidak bergerak sama sekali. Maka orang perempuan yang lemah kandungannya, ketika dia bekerja keras akan gugur kandungannya karena lepas tempelannya, karena dia tidak kuat. Akan dilarang untuk bekerja keras perempuan yang sedang hamil, apalagi di awal-awal. Itu yang disebut alaqah. Nah, sperma itu berubah menjadi darah. Nah, darah itu yang kemudian 40 hari setelah menjadi sperma menjadi alaqah yang kita kenal dengan gumpalan darah, berubah jadi darah. Itulah makna dari surah Al-Alaq. Awal penciptaan manusia melalui rahim perempuan. Awalnya manusia dibikin langsung oleh Allah dengan tangannya. Setelah itu selanjutnya penciptaan manusia tidak lagi seperti awalnya. Seperti Allah katakan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah menciptakan semua makhluknya dalam keadaan indah dan bagus, tidak ada yang jelek. Dan Allah memulai penciptaan manusia itu dibuat dari tanah. Selanjutnya untuk keturunan-keturunannya cukup melalui mimma'in mahin, dari air yang hina. Itu
Jadi melalui hubungan suami istri tidak lagi dibikin seperti awal. Nah hadirin, jadi dalam ayat ini Allah bercerita tentang penciptaan manusia setelah penciptaan awalnya, yaitu Adam. Baik, qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah fin naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subhi. Ini hadis diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Aisyah menyatakan bahwa pertama kali dimulai wahyu itu diberikan kepada Rasulullah SAW pertama kali melalui wahyu. Melalui wahyu menurut Aisyah, wahyu shadiq ar-ru'ya shadiqah, melalui mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Maka salah satu di antara tanda-tanda kenabian adalah mimpinya orang beriman, yaitu mimpi yang bagus, mimpi yang benar. Maka kalau Bapak mimpi, itu berarti bagian dari tanda-tanda kenabian. Karena pada awalnya Nabi sebelum melakukan tahannus di Gua Hira itu memulai dulu dari mimpinya. Mulai dari mimpi, ada kabar yang diberikan Allah melalui mimpi. Mimpi yang benar, la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subhi. Mimpi itu datang seperti munculnya cahaya di langit. Jadi datangnya dengan terang. Jadi walaupun beliau itu mimpi, tetapi mimpi itu seolah-olah dalam kenyataan. Itu mimpinya orang beriman. Maka jangan juga diremehkan mimpi. Mimpi itu maka buat tidur. Tidak juga. Mimpi itu pemberitahuan akan terjadinya sesuatu atau pemberitahuan sesuatu yang sudah terjadi. Atau mimpi itu pemberitahuan tentang hati seseorang, kegelisahan hati orang, kegembiraan hati orang, itu muncul dalam mimpinya. Karena itu ahli mimpi adalah salah seorang ulama kita adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu adalah ahli mimpi. Kalau di kalangan para nabi, Nabi Yusuf ahlinya. Jadi dapat mengetahui makna dari sebuah mimpi. Jadi jangan diremehkan juga. Karena itu Nabi ngajarin kalau mimpinya baik, cepat-cepat diceritakan ke orang kalau mimpinya bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu mendapatkan mimpi yang bagus, cepat-cepat diceritakan. Mimpi yang indah itu harapannya apa? Supaya mimpi itu terwujud dengan baik. Jadi kalau Bapak mimpi lagi, kawin lagi, cerita. Enak kawin lagi. Cerita sama orang Indomarin ini. Ceritakan mimpi yang indah, yang bagus, supaya dengan menceritakan itu akan terwujud mimpinya. Itu mimpi ceritanya. Tapi seandainya mimpi itu buruk, jangan pernah diceritakan. Tetapi meludahlah ke sebelah kiri. Itu Nabi. Berarti mimpi itu orang nggak boleh nganggap remeh.
Jangan diremehkan, wah itu cuma buah tidur doang, bunga-bunga tidur. Enggak. Para nabi mendapatkan wahyu melalui mimpinya. Firasat. Nabi Yakub dalam perjalanannya menuju rumah atau tempat bibinya, karena disuruh oleh ayahnya, di tengah perjalanannya dia tidur. Di saat itu dia sudah mulai putus asa, terusin kagak, mundur juga udah jauh, nerusin juga jauh. Hanya turun wahyu melalui mimpinya agar dia tetap melanjutkan perjalanannya. Itu jadi bagian dari tanda-tanda kenabian. Summa hubbiba ilaihi khala'a. Sebab mimpi Nabi itulah lalu kemudian beliau senang, suka untuk berkhalwat namanya, bersendiri, bersunyi-sunyi sendirian. Di mana beliau fakana yati Hira'a fayata handas fihi. Beliau bersunyi-sunyi sendirian di gua Hira. Dia di sanalah kemudian dia bertahandus untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau tadi kan melalui mimpinya ada petunjuk, dan sekarang dia ingin mendapatkan yang real, maka beliau berusaha berada di tempat yang sunyi tanpa diganggu oleh siapapun. Beliau naik ke gua Hira. Tinggi wah itu. Saya waktu itu udah berapa kali, tapi selalu sampai di bawah doang. Tinggi bener. Udah dah, di bawah aja dah, dengerin cerita aja. Itu karena udah terjal, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan agak kemiringannya nggak terlalu seperti sekarang. Kalau dulu masih agak rata, jadi enak. Sekarang udah kemiringannya luar biasa. Nah hadirin, jadi beliau memilih itu. Jadi seseorang kalau ingin mendapatkan petunjuk, berusahalah bangun di tengah malam di kesunyian malam, merenung. Di sana kemudian kita bermunajat kepada Allah. Allah itu dekat dengan kita pada saat itu. Di sepertiga malam jam 3 itu Allah sudah berada di langit yang pertama. Udah dekat. Nah di sanalah Allah menanti mana orang yang berdoa kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya, kabulkan permintaannya. Mana orang yang minta ampun, saya berikan ampunan kepadanya. Allah menanti hambanya di saat itu. Maka di kesunyian malam itulah kita bangun untuk merenung agar bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena itu Allah mengatakan apa? Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian buat kalian, agar di malam itu, di kesunyian malam yang tidak banyak hiruk pikuk, kalian bisa gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Karena kesunyian malam nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang orang berisik. Di sanalah orang bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatukan pikiran, hati dan perasaan kita pada saat itu. Kan kalau orang ramai kan susah konsen. Maka Allah mengatakan wa ja'alnal laila libasa, pakaian untuk ibadah kepada Allah. Maka Nabi memilih tempatnya di Gua Hira, cuma semeter dari kita. Orang nunduk masuk dalam susah. Tapi itulah tempat yang paling indah, paling tepat di atas ketinggian luar biasa. Itu ada kira-kira berapa meter di permukaan laut. Itu orang kalau mencari petunjuk harus berada di tempat yang agak tinggi. Nabi Musa berada di atas bukit Tur Sina.
Berapa malam dia berada di situ? 30 hari. Lalu kembali mencari orang umatnya untuk menjadi saksi. 10 hari kemudian baru turun wahyu dari Allah. Begitu juga kita, carilah tempat yang tinggi. Udah nggak ada di sini mah, nggak ada menara, nggak ada. Itu dulu menara itu emang agak lebar dan bisa ditempati karena di atas orang adzan. Kalau sekarang kan buat naruh speaker doang. Jadi bisa juga digunakan untuk bermunajat. Nah hadirin, wahwa at-ta'abbudu layaliya dawati adadin. Jadi Nabi ketika itu beribadah kepada Allah, bertahandus, artinya berkhalwat, sunyi, nggak ada siapa-siapa. Lalu kemudian beliau beribadah berdasarkan apa yang beliau dapatkan dari kakeknya Nabi Ibrahim. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, fattabi'u millata Ibrahim. Apa yang harus dilakukan? Konsep yang harus digunakan adalah konsep yang disampaikan Allah melalui kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu konsep. Maka ibadahnya adalah selalu menyebut nama Allah. Karena dari sejak dulu konsepnya, tauhidnya adalah la ilaha illallah. Itu yang diucapkan sebagai tempat, sebagai ibadah. Jadi tidak seperti kita sholat seperti sekarang, enggak. Nabi pun itu 10 tahun dia ada di Mekah baru disuruh sholat. Jadi sebelumnya apa yang harus dilakukan? Iqra bismi rabbik. Apapun sebut nama Tuhan. Tuhanmu siapa Tuhanmu? Yaitu yang menciptakan kamu. Kalau merasa bahwa patung itu tidak menciptakan kamu, berarti itu bukan Tuhan kamu. Gak boleh disebut. Jadi Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia. Patung menciptakan manusia enggak? Enggak, berarti itu bukan Tuhan kamu. Tuhan kamu itu yang menciptakan kamu. Kalau dia tidak menciptakan kamu, berarti bukan Tuhan kamu. Carilah Tuhan yang menciptakan kamu. Maka itulah yang kamu harus sembah. Bahkan Nabi Ibrahim mengajarkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Itulah tempat kita harus menghadapkan wajah kita, bukan kepada yang lain. Berapa malam, berhari-hari, bermalam-malam beliau berada di Gua Hira. Wa yatazawwad lidalik. Oleh karena dia bermalam di situ, berlama-lama di situ, maka beliau mempersiapkan bekal makannya di Gua Hira. Jadi bertahandus. Kalau kita ya ke Masjid Darus Saadah, malam-malam ke Masjid Darus Saadah untuk bertahandus, berkhalwat sendirian untuk berzikir kepada Allah. Kalau tidak, jadikan salah satu di antara kamar-kamar kita sebagai masjid di dalam rumah untuk ibadah kepada Allah. Masuk di situ. Kalau di pesantren-pesantren itu, kiai-kiai itu punya kamar khusus untuk ibadah kepada Allah, tidak diganggu oleh siapapun. Kalau sudah masuk itu nggak ada yang berani ganggu. Emang harus disiapkan
tempat khusus untuk ibadah. Summa yarji' ila Khadijah. Kemudian beliau setelah bekalnya habis balik lagi ke istrinya Khadijah. Fatuzawwidu limisliha hatta faja'ahul haq wa huwa fi gharin Hira. Lalu kembali lagi kepada Siti Khadijah. Ngapain? Untuk agar Khadijah itu mempersiapkan lagi bekal. Fatuzawwiduhu limisliha hatta faja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Ditambahkan lagi bekalnya. Ambil lagi bekal dari istrinya. Bekal yang sama, baik jumlahnya maupun makanannya. Makanannya cuma gitu doang. Lalu kemudian dia datang balik lagi ke Gua Hira. Di sanalah Nabi kemudian menunggu. Jadi kalau habis makanannya balik lagi sampai satu saat Allah datangkan kebenaran di dalam Gua Hira. Mulai datang malaikat masuk kepadanya menyampaikan wahyu. Faja'ahul malaku fihi. Datanglah malaikat Jibril menghadap Rasulullah SAW di dalam Gua Hira. Bapak kalau di kamar sendirian punya tempat sholat bermunajat atau datang malaikat, siapa tahu jangan ngacir takut. Itu nanti dia datengin. Ya, banyak amalan yang bisa membuat itu. Baca kulhu sekian ribu di dalam kamar. Tadi datangin oleh malaikat memberitahu apa yang akan kita lakukan. Faqala, kedatangan Jibril, apa yang beliau katakan? Apa yang dikatakan oleh malaikat? Iqra, perintah. Wahai Muhammad, baca. Qala Rasulullah SAW, faqultu ma ana biqari. Rasulullah bersabda, pada saat itu aku ucapkan kepada Jibril, ma ana biqari, aku ini bukan orang yang bisa baca. Nggak bisa baca berarti nggak bisa nulis. Orang nulis bisa baca. Kalau orang sudah tidak bisa baca berarti nulisnya juga nggak bisa. Kenapa? Karena menulis itu diawali oleh orang bisa baca. Apa yang mau ditulis orang nggak bisa baca. Baca dulu. Dia nggak bisa baca. Makanya disebut apa? Ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah min qablu wa in kana min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Allah mengutus nabinya ummi sampai beliau mati itu, meninggal dunia, wafat, beliau tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Nabi itu sampai beliau meninggal dunia, wafat, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, namanya juga ummi. Maka semua yang dia dapatkan wahyu itu adalah dia hafal. Semua dia hafal. Itu hikmahnya jelas. Maka di sini disebutkan berapa kali diperintah oleh Jibril. Qala fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni jahdu. Karena aku jawab, aku nggak bisa baca, saya dideketin Jibril, malaikat itu, dan dipeluknya saya dengan kuat sekali menurut. Hatta balagani al jahdu,
sampai kepayahan saya untuk menahan diri ketika dipeluk oleh malaikat. Nggak sanggup saya. Summa arsalani, setelah aku dipeluk dilepas lagi. Habis dilepas faqala ikra fakultu ma'ana biqari. Yang kedua kalinya sudah dilepas, disuruh lagi baca. Aku jawab, aku nggak bisa baca. Fagottani sania hatta balago mindil jahdu, sampai aku kepayahan menahan pelukan Jibril. Summa arsalani, setelah itu aku dilepas. Setelah dilepas, malaikat berkata, ikra, baca Muhammad. Aku jawab lagi yang ketiga kali, ma ana biqari. Fagottani salisa hatta balago minil jahdu. Yang ketiga kalinya aku pun dipeluk oleh Jibril dengan sangat kuat sekali sampai sesak napas saya menahan pelukannya. 3 kali disuruh baca, 3 kali jawab dengan jawaban yang sama, menunjukkan bahwa Nabi memang betul-betul tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Apa makna dibalik ini semua? Agar orang memahami Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa nulis bisa bikin kitab segede ini? Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa baca bisa mengarang dengan karangan seperti ini? Itu sudah pasti bukan bikinan Nabi Muhammad, karena dia dari awal dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lalu alasan apa orang menuduh beliau bahwa Al-Quran adalah tulisan dan bikinan beliau? Setelah 3 kalinya aku dilepas dan aku disuruh baca, maka saat itulah aku mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril sampai firman Allah, malam ya'lam. Nah hadirin, berkaitan dengan ini dalam surah Al-Qalam disebutkan oleh Allah, Nabi pun dilarang mempercepat bacaannya. Nabi juga dilarang oleh Allah untuk terburu-buru ketika membaca Al-Quran. Ketika Jibril membaca Al-Quran, menurunkan wahyu kepadanya, Nabi terburu-buru ingin menyelesaikan Al-Quran itu. Maka Allah katakan, jangan terburu-buru, ikuti dengan pelan-pelan Al-Quran itu agar langsung masuk ke dalam hatimu. Jadi baca Al-Quran, kalau kita ingin menghafalnya, jangan terburu-buru. Dan itu Allah sudah katakan di dalam surah Al-Qalam itu, maka kalian jangan terburu-buru, ikuti apa yang diucapkan oleh Jibril, tenang, damai, sehingga Al-Quran itu bisa masuk dalam hatimu. Dan siapa yang berniat ingin menghafalnya, maka Allah akan mudahkan untuk menghafalnya. Kenapa orang tidak bisa menghafal? Nggak ada niatnya. Nggak ada niatnya. Nggak mungkin juga Allah bohong. Kalau orang berniat ingin menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, Allah akan mengajarkan kepadanya dan Allah mudahkan untuk menghafalnya kalau dia berniat untuk itu. Kalau nggak niat ya nggak dikasih sama Allah. Kan kita mah tergantung bagaimana niat kita. Nah hadirin, maka beliau membacanya dari ayat 1 sampai ayat 5. Faqala faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala Khadijah faqala zammiluni. Setelah beliau
membaca apa yang dibacakan oleh Jibril 5 ayat dari surah Al-Alaq tadi. Gemetar hatinya, bergemetar badannya, penuh dengan rasa ketakutan pada saat itu. Dia tinggalkan ruangan yang sempit di Gua Hira itu, menuju ke rumah Khadijah. Nabi itu nggak pernah mengatakan itu rumah saya, nggak pernah ngakuin, karena itu memang rumahnya Khadijah. Dia selalu mengatakan rumah Khadijah. Dia bikin rumah di Madinah yang kemudian menjadi kuburan beliau sekarang. Itu juga tidak pernah menyebut itu rumahku, tapi dia menyebutnya kamarnya Aisyah. Kamarnya Aisyah. Jadi semua apa yang dia miliki untuk istrinya itu kamar Aisyah. Kalau kita itu rumah gua, itu kamar gua. Dia sendiri, bininya di mana? Jadi kalau ada kamar itu bukan kamar kita, kamar istri namanya. Soalnya kalau sudah kamar istri nggak masukin lagi istri baru, ya kamar istri ya. Tar di mana? Kalau punya lagi ya bikinin kamar baru. Itu kamar istri kita. Maka itulah sebabnya ketika orang laki-laki masuk ke kamar istrinya, istrinya sudah siap di dalamnya menanti suaminya. Jangan suami dulu yang masuk. Ini lakinya duluan, dia salah. Harusnya istri dulu sudah ada di dalam kamar sebelum suami masuk. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena istri selalu menanti kehadiran suaminya. Jangan sampai laki yang menanti, wah kacau itu mah. Salah. Penerapan agama itu salah kalau kita yang duluan. Sehingga ketika kita masuk dalam kamar, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memberikan salam kepada istrinya. Karena itu ruangan istri. Ruangan istri kita, bukan ruangan kita. Maka penghuninya harus selalu duluan baru kita. Kalau kita yang duluan, dan kamar yang bikin saya ini duluan dia salah. Jadi ada aturan yang harus dipakai ketika kita sudah menikah. Tidak lagi seperti kita waktu lagi bujangan. Beliau kemudian kembali ke rumah istrinya. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai beliau masuk ke dalam kamar Khadijah. Lalu pada saat itu karena beliau sudah badannya gemetar, menggigil, ketakutan, beliau dalam kondisi takut. Jadi perasaan takut itu wajar. Nabi waktu itu sudah dilantik sebagai seorang nabi dan rasul. Karena Nabi adalah menerima wahyu untuk dirinya, sementara Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Maka pelantikan pertama pada saat itu ketika beliau menerima wahyu pertama. Sudah dilantik jadi Nabi. Tetapi namanya manusia tetap takut, tetap gemetar, ketakutan. Karena baru kali ini melihat namanya Jibril. Baru kali ini mendapatkan wahyu dari Allah. Orang kalau baru dapat jabatan baru, ya deg-degan juga lah. Ini jabatan bisa nggak kita jalankan? Ya ada rasa ketakutan. Sampai di dalam kamarnya Khadijah, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Itu perintah Nabi kepada istrinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Khadijah? Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Khadijah istri setia dan sayang kepada suaminya. Tidak pernah Nabi tergores sedikit pun hatinya
karena ucapan Khadijah. Kalau kita sudah berkali-kali jangankan tergores, luka, bodoh amat. Cuma kan gak mikirin kan. Kalau Khadijah sejak menikah dengan beliau tidak pernah menggores hatinya Nabi dengan kata-katanya, tidak pernah menyakiti hati suaminya. Kalau bini kita mengelawannya luar biasa, Pak. Dia tidak pikir itu dosa, padahal itu dosanya luar biasa. Cuman aja kita mah, memang kita pemaaf, salah apa juga dimaafin. Karena kita menggunakan logika kita. Kalau dia kan cuma menggunakan perasaannya doang. Saya ngomong begini karena memang kami punya tugas untuk pembinaan pranikah terhadap calon-calon pengantin di Ciputat Timur. Itu kami melakukan pembinaan. Maka Khadijah langsung mengambil selimut, diselimuti beliau, diselimuti. Begitu sayangnya Khadijah kepada beliau, diselimuti, dirawat dengan baik, ditungguin. Kalau kita mau udah ditinggal baik, udah tua itu selimut ambil aja sendiri, nyeliput sendiri, cengeng amat selimut aja pakai minta diselimutin. Sekarang orang minum udah ada dispenser, wah udah ambil air tuh dispenser ada tuh deket, gelasnya udah siap, udah aja begitu. Padahal tugas istri adalah melayani suaminya dan itu kewajiban karena atas perintah suaminya. Ini problem. Makanya saya berulang-ulang ingin mengatakan bahwa tingkat penceraian di wilayah kita itu lebih dari 3.000 penceraian dalam setahun. Kemarin di salah satu provinsi itu mencapai 1.060 gugatan penceraian. Sangat tinggi gugatan penceraian di Indonesia. Sebab itu perlu ada pembinaan. Padahal itu ibadah luar biasa. Nah, jadi sayangnya itu diselimutin. Hingga karena ditungguin, dirawat sampai Nabi hilang rasa ketakutannya. Dirawat benar. Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya suami. Bukan kalau perempuan itu kalau sudah bersuami ridhonya Allah ada pada ridho suaminya, bukan pada ridho orang tuanya. Kalau orang laki ya tetap ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau orang laki, kalau perempuan tidak. Begitu dia sudah menikah, ridho Allah ada pada ridho suaminya. Setelah hilang rasa takutnya, faqala ya Khadijah, mali. Nabi berkata, Aisyah bertanya kepadaku, kamu kenapa wahai Rasulullah? Engkau kenapa? Maka wa akhbarahal khabar, lalu Nabi bercerita tentang apa yang dialami waktu berada di Gua Hira. Wa qala qad khasyitu alayya, wahai Khadijah, rasanya aku sangat takut sekali. Dia sampaikan curahan hatinya, wahai Khadijah, aku sangat takut sekali setelah berhadapan dengan Jibril ini. Setelah menerima wahyu dari Allah, aku sangat takut sekali. Apa kata istrinya? Faqalat lahu kalla abshir fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Di istri itu adalah seperti pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran. Atau istri itu harusnya menjadi seperti kulkas di dalam rumah. Di saat suami banyak problem karena memang dia bertanggung jawab atas istrinya, keluarganya, anak-anaknya, tentu saja banyak
hal-hal yang dihadapi oleh kegelisahan oleh suaminya, maka saat itu istrilah yang berfungsi untuk merayu istrinya, menasihati istrinya. Apa kata Aisyah? Tidak, tidak wahai suamiku, Allah tidak akan membuat engkau bersedih hati, tetapi absyir, bergembiralah engkau, Allah memberikan tuntunan kepadamu. Kalla, tidak, justru kamu sekarang ini wahai Rasul. Waktu itu belum dia panggil wahai Rasul, masih manggil engkau. Engkau seharusnya bergembira saat ini. Demi Allah, kata Khadijah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan membiarkanmu, Allah tidak akan menghinamu untuk selama-lamanya. Allah tidak akan menghinamu selama-lamanya. Seharusnya ketika suami ada problemnya, istri kan harus mengambil tindakan ke saat itu. Istri itu adalah pendamping suami yang harus mendampingi suaminya dalam kondisi apapun dia. Dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan banyak masalah, istri tidak boleh menjauhi suaminya. Dia harus mendekatinya dan selalu memberikan support kepadanya, menggembirakan suaminya. Tidak suamiku, Allah itu sudah menentukan segala-galanya. Ini bukan salahmu. Tidak ada yang salah dalam hidup kita, karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Ini suaminya udah gelisah, diomelin pula, dasar eman lagi bego lu. Habis dah. Itu kebanyakan kita. Seharusnya istri sebagai pendamping suami, justru dia harus selalu mendampingi suaminya. Kalau suaminya sudah pulang ke rumah, dia harus selalu mendampingi suaminya. Tidak boleh melakukan kegiatan lain, dia harus mendampingi suaminya. Sebab itu suami menyediakan pembantu untuk hal-hal yang lain. Kan gak mungkin pembantu mendampingi kita. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pembantu, mendampingi kita, menemani kita, memijit kita, tidur di kamar. Itu pembantu gak bisa lakukan. Tapi ngepel kan pembantu bisa, masak pembantu bisa, setrika pembantu bisa. Kan sediakan pembantu untuk kerjakan. Tugas istri adalah mendampingi suaminya. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Kenapa Allah tidak akan menghinamu wahai Rasul? Karena indaka latasilur rahim. Tidak mungkin Allah menghinamu karena engkau manusia yang paling mampu menyambung silaturahmi. Engkau yang selalu menyambung silaturahmi, gak mungkin Allah menghinamu. Maka orang yang selalu menyambung silaturahmi itu tidak akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyambung silaturahminya, maka pintu surga dibuka oleh Allah, pintu rizkinya dilapangkan oleh Allah. Orang yang menyambung silaturahminya, orang yang menyambung silaturahminya, wasilul arham, maka tadakhulul jannata bisalam. Siapa yang menyambung silaturahminya, maka ia akan masuk dalam surga dengan selamat. Itu jaminan Rasulullah SAW. Jadi ada alasannya kenapa Allah tidak menghinamu. Karena engkau adalah manusia yang selalu menyambung silaturahmi. Bagaimana perlakuan paman-pamanmu kepadamu, menyakitimu, semua orang menyakitimu dengan kata-kata dan tindakannya, tetapi engkau tetap menyambung silaturahmi. Engkau orang yang baik sekali, menyambung silaturahmi kepada siapa saja. Wa tasduqul hadis. Yang kedua, tidak mungkin Allah menghinamu karena engkau selalu berkata jujur. Engkau tidak pernah bohong. Sepanjang dia nikah dengan Khadijah sampai dia menerima wahyu, Khadijah sampai wafatnya Khadijah, beliau tidak pernah berbohong kepada istrinya. Kepada siapa saja beliau tidak pernah berdusta. Kalau kita baru nikah setahun, bohongnya sudah sekarung. Itu beda kalau kita. Maka itu harus dihindari.
Nah, Ustaz. Baik, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan umur panjang, bisa sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.